Hari ini adalah hari kedua aku berada di Gias dan sekarang aku fokus untuk review dari karoseri Laksana, teman-teman. Di karoseri Laksana ini yang menjadi bintangnya yaitu semenjak tahun 2022 kemarin kan SR3 hadir dengan bentuk bodi SR3 Ultimate yang single deck. Untuk yang Gias 2023 ini, Laksana menghadirkan SR3 double decker. Dan ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower yang udah Euro 5, teman-teman. Dan teman-teman pasti agak terkejut siapa yang punya bus ini. Nanti sore akan di handover, yaitu PO Harapan Jaya asal Tulungagung akhirnya kembali menggunakan sasis Volvo setelah beberapa tahun yang lalu, udah lama banget menggunakan Volvo B7R. Sekarang mungkin Harapan Jaya bernostalgia lagi ya, menghadirkan sasis Volvo yang dibalut dengan bodi legasi SR3 double decker. Nah, di SR3 double decker ini ada banyak banget perubahan dibandingkan dengan SR2. Terus terang teman-teman, aku masih kurang bisa menerima kenapa kok SR3 bentuknya kayak gini. Patokanku, legasi SR2 double decker kemarin kayak itu desainnya sporty banget, aerodinamis. Tapi ini kesannya malah ngotak gitu teman-teman, kayak bus-bus yang ada di Eropa. Nah, masih belum paham sih. Kalau kita lihat, ini garisnya kayak nabrak gitu. Jadi aku masih belum gimana gitu loh. Nanti kita tanya aja lah. Lalu untuk fog lampnya udah baru nih dibandingkan dengan SR3 yang versi kemarin. Headlampnya masih sama, ini desainnya karoseri Laksana. Dan yang bikin beda bagian mukanya, dia udah nggak ada topinya, selendang topi yang ada di depan. Cuman di sini aja. Lalu ada apa ini? Kayak lampu-lampu yang running gitu loh, warna-warni khas legal light. Oh ya, kita sekarang ke belakang dulu aja teman-teman. Jadi di awal 2022 kemarin, pemerintah itu memberikan peraturan baru untuk emisi gas buang kendaraan komersial diesel. Sekarang minimal harus Euro 4 dan Euro 5. Volvo langsung merespon dengan menghadirkan beberapa tipe varian sasis yang udah standar emisi Euro 5, termasuk yang digunakan dalam bus ini yaitu Volvo B11R 450. Untuk Volvo atau kendaraan Eropa itu sama menggunakan cairan aditif untuk mereduksi emisi gas buangnya. Di sini ada tangki pengisian cairan aditif atau yang biasa dikenal AdBlue. Jadi dia ini sistemnya yaitu secara selective catalytic reduction dari mesin sini nanti akan keluar dan masuk ke tabung sini. Nanti akan disemprot. Nah, penyemprotan itu terjadi reaksi kimia. Nanti aku jelasin, aku tempel reaksinya teman-teman ya. Dan akan menjadi yang lebih ramah lingkungan kayak gitu. Solusi terhadap emisi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan di dunia ini. Di sini adalah dapur pacu dari bus ini, yaitu Volvo D11C. Jadi yang dulu D11A, sekarang D11C. Untuk yang versi 450 horsepower, dia 11.000 cc. Untuk AC-nya dia pakai AC Songse di atas ini. Grillnya gede banget, kelihatan kalau ini bus tuh keker banget teman-teman. Ini karoseri Laksana untuk gelaran Gias 2023 ini, dia mendisplay 2 unit bus double decker. Nah, yang satu miliknya PO Harapan Jaya dengan sasis Volvo B11R, dan yang di sebelah sana gini, setiap ada Harapan Jaya pasti ada Rosalia Indah. Nah, yang sana adalah miliknya PO Rosalia Indah teman-teman. Jadi Harapan Jaya sama Rosalia Indah itu emang gandeng terus ya, mulai dari rute, lalu mulai dari poolnya yang di Ciputa, di Blitar, di Bitung masih gandeng, sampai di Laksana pun punya bus juga gandeng. Cuman bedanya yang Rosalia Indah itu dia pakai sasis Scania yang terbaru. Tadi aku udah masuk sebentar, lihat di dalam itu ada beberapa perubahan. Cuman untuk seatnya yang bawah ini eksekutif, yang atas juga kelas eksekutif. Dia menggunakan kursi dari Versa buatannya Laksana. Dan ini khas banget Harapan Jaya. Eksekutif depannya ada sleeper 2. Dan sleeper itu udah baru. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang kenapa kok bodinya kayak gini,
dan interiornya yang baru apa aja, kita langsung aja ngobrol sama Leklang sebagai pawangnya karoseri Laksana. Oke. Nah teman-teman, aku sekarang udah berada di boothnya Laksana dan langsung dengan pawangnya karoseri Laksana nih. Pawang emangnya ular. Salaman sih tole. Salaman Mas itu pangestune. Kalau nggak sehat nggak boleh masuk ke Gias. Oh iya, harus sehat teman-teman ketika kita mengunjungi Gias ini. Lek, aku mau tanya-tanya tentang produk barunya karoseri Laksana ini ya. Ini aku lihat ada double decker. Ya. Soalnya yang kemarin waktu 2022 SR3 launching kan belum ada double decker nih. Ini udah ada double deckernya. Kala itu aku masih bayangin kayak gimana sih double decker SR3? Ternyata bayanganku beda. Tapi kan kayak SR2. Sekarang yang menjadi pertanyaan gue, kenapa kok bentuknya menjadi lebih kotak gitu dibandingkan dengan SR2 yang kemarin itu lebih dinamis? Jadi ternyata di luar prediksi BMKG ya Mas. Betul, ya. di luar Nurul. Iya, kemarin pun banyak yang kena prank kayaknya. Kena prank. Yang ngeprank nggak cuma Laksana. Dibungkus-bungkus kayaknya ada bandunya, ada bandunya. Aksennya ternyata nggak ada. Jadi sebetulnya secara prinsip SR3 double decker ini platform bodinya sama dengan SR2. SR2 double decker? Sebetulnya sama. Oke. Secara platform sama. Hanya saja yang membedakan karena ornamen-ornamennya ini yang berbeda, jadi kesannya memang beda. Jadi kita ketika memperkenalkan SR3 di tahun 2022, itu kita benar-benar mau mencoba mengadopsi European taste, gitu kan. Jadi di mana kelihatan rasanya Eropa yang boxy gitu kan, clean gitu kan. Nah, kemudian kita juga aplikasikan di SR3 double decker ini. Nah, kenapa orang melihat kok kesannya seperti mengkotak? Mungkin karena kita terbiasa bis itu dengan bandu. Ya, betul. Ya kan? Betul. Terbiasa dengan bandu. Coba kita bayangkan aja itu kalau bandunya dilepas, pasti persepsi kita melihat bis itu juga akan kok jadi kayak begini ya, gitu. Nah, ini secara platform kurang lebih sama gitu kan. Kayak SR2 ya. Maka kalau yang kemarin kelihatan ya karena kita selalu familiar dengan yang sudah ada duluan. Oke. Ya Ini kan? masih belum terbiasa di mata ya, Mas. Nah, kalau kemarin kan ada bandunya. Jadi kelihatannya dinamis gitu kan. Nah, kalau ini kita bikin memang clean. Jadi kesannya supaya bis ini tinggi, kacanya seolah-olah dipenuhi dengan kaca. Gitu. Kemudian dari sisi samping. Kita ke sana yuk. Nah, kalau dari samping dulu kan kita kan ada variasinya ke bawah gini kan. Iya, dulu kan sampai ke sini ya. Nah, sampai ini gitu kan. Nah, Ini sekarang dipotong. dihilangkan. Kemudian yang semakin membentuk kelihatan tegas lagi dengan adanya kita bikin nut ultimate ini. Body yang lain SR3, yang varian SR3, yang ultimate itu kita kasih tekuan seperti ini. Lah di double decker ini juga kita kasih tekuan seperti ini. Berarti dengan dikasih tekuan itu menambah kesan bahwa bis itu tinggi ya? Tinggi berotot juga gitu loh. Makanya kan kadang ada yang bilang kok sekarang kayaknya ngotak ya. Nah, itu sebenarnya persepsinya aja. Karena kaca samping yang dipakai pun pasti sama dengan SR2, ya. Berarti Bandung depan itu sangat berpengaruh. Pengaruh. Jadi kalau dilepas teman-teman, rasanya kayak bis ini mengkotak gitu. Tapi emang karena kalau pakai gimana? bandu, setidaknya kan dia kan dari posisi frame kaca ini dia akan lebih maju lagi sekitar 15 sampai 20 cm. Oh, makanya rasanya kayak aerodinamis ya, gini. Kalau dicepot gini. Ya. Berarti aku bisa bayangin lah misalkan double decker SR2 bandu dicepot. Hampir mirip-mirip kayak gini juga? Kurang lebih sama, cuman memang kita ini untuk kaca depan ada perbedaan karena frame-nya ini kita kecilkan. Nah, frame-nya ini kita kecilkan, terus kita kan pemasangan kacanya sudah tidak pakai karet lagi. Ya langsung sealer ya Mas? Ya, kita bikin kacanya kaca bonding glass kayak di mobil-mobil pribadi. Jadi ditempelkan di dalam, nah ini untuk nambah aksennya. Tapi kalau aku amati, yang langsung di sealer kaca langsung masuk sealer sini itu cuma yang di double decker tok ya? Yang dia itu belum ya? Kalau yang di ini belum, kita aplikasikan pertama kali untuk bis-bis City Line. Jadi kalau memperhatikan bis-bis City Line itu kacanya kelihatan besar, lebar gitu kan, bisnya kelihatan tinggi. Itu karena kita nggak pakai karet, kita pakainya bonding glass juga. Bonding glass langsung di sealer gini? Iya.
kuat juga gini ya? Ya pasti kuat toh. Pasti kuat, sudah teruji bertahun-tahun ya kan. Oke. Siap-siap. Dan kalau ngomongin masalah kuat safety, Laksana ini juaranya teman-teman. Kemarin aku diundang kamu Mas, sekarang nggak bisa aku. Frontal impact test. Frontal impact test. Jadi Laksana itu kemarin baru saja bikin tes, demonstrasi tes tentang uji benturan dari depan langsung. Ya. UNECI berapa tuh? UNECI R29. R29. Ya. Dengan ditabraknya baja berapa ton kemarin ya? 1,5 ton. 1,5 ton dengan kecepatan 30. Kecepatan dianggap rata-rata 35 km per jam. Jadi 35 km per jam. dihitungnya kan kalau mungkin banyak kemarin yang komentar loh tabrakannya ukuran gitu kalau ya? Karena kita antisipasi yang sudah-sudah kejadian itu kan pasti kalau laka biasanya juga sudah mulai ada pengereman dulu. Dan seperti itu. Meskipun kecepatannya tinggi tapi kalau sudah tahu depannya mau nabrak biasanya supir sudah akan melakukan pengereman. Oke. Untuk dari sisi eksterior ini kan emang berubah banyak ya. Ya. Terus yang interior ada nggak perubahannya? Interior ada dong. Oke, yuk teman-teman langsung aja kita lihat bagian interiornya. Ya. Ini dari dashboardnya ini kayaknya nggak ada perubahannya Mas ya? Ya. Kalau dari dashboard platformnya sama. Sama. Kita pakai dashboardnya double decker yang kita perkenalkan pertama kali tahun 2018. Tapi tentu saja kita lakukan improvement dari pengalaman sebelumnya, kurang-kurangnya apa kita improve gitu. Oke. Kalau dulu dashboard seperti ini, itu lampunya ada di atas. Kemudian sekarang posisinya kita balik di bawah. Dibalik di bawah. Kelihatan highlightnya gitu. Ya, dan kemudian nanti untuk maintenance-nya ada aksesnya sendiri. Kemudian kalau double decker dulu wooden panelnya hanya ada di sisi sini. Sekarang sampai sono. Sekarang full sampai sana dengan aksennya chrome gold. Aksen chrome Ya, gold kita mainkan variasinya saja. Kemudian di sektor entertainment multimedia kita juga mengikuti tren yang terbaru pakai dengan head unit Android. Yang Android gede Ya kita kemarin sudah pakai yang Android, tapi pakai Androidnya kan yang masih 7 in apa 9 in itu ya. Sekarang kita pakai yang 10 in up gitu. Dengan OS yang gede juga dan semua unit yang ada di sini itu audionya boleh dicoba. Jadi teman-teman gitu kalau komentar sebaiknya datang aja dulu ke sini. Syukur-syukur nanti kalau bisnya sudah jalan merasakan audionya gimana. Karena kalau audio nggak bisa didengerin maksimal di gambar sama harus video, bisa langsung datang ke bias ini minimal. Langsung. Masuk ke interiornya. Wah, ini kok rasanya ya. Aku masuk sini lega banget itu loh tangganya. Gitu. Emang dirubah? Sebetulnya nggak juga, kita nggak ada perubahan. Cuman mungkin karena ini sasisnya itu Volvo. Nah, kita pakai sasis Volvo. Ya. Karena kita bikin bodi itu, Laksana itu bikin bodi itu konstruksinya menyesuaikan dengan sasisnya. Jadi beda sasis itu konstruksinya akan berbeda. Kemudian saluran AC juga akan berbeda. Nanti kita mungkin bisa bandingkan. Mas itu udah review yang sana? Belum. Kita bandingkan juga. Nah, kalau unit ini saluran AC lewatnya samping dinding sini. Di sini. Ya, untuk yang saluran Volvo AC-nya sini. Ini pakai AC-nya Zongzi. Gitu. Jadi ini mungkin kalau Mas Tito berasa lega ya. Kalau saya karena terbiasa unitnya Laksana ya mangsaku pada wae. Oke, siap. Gitu. Tapi mungkin nanti kan karena saya yang terbiasa lihat, jadi mungkin nggak aware soal kayak gitu. Tapi mungkin kayak Mas Tito yang jarang melihat gitu kan, bisa tahu bedanya. Nah nanti kita lihat bareng-bareng bedanya kayak apa sih. Cuman yang pasti ini saluran AC ada di sini. Kalau nanti yang di base yang satunya saluran AC-nya ada di sebelah sini. Sebelah sini? Ya. Oke. Itu. Ini biasa lagi ornamen sih. Sekarang untuk standarnya gini Mas? Ya, ini kita sekarang pakai cutting laser gini? Ya. Ornamen baru untuk pintu toilet kita bikin seperti ini dan nggak cuman pintunya aja Mas itu. Apa? Delok sih. Ya. Sekarang enek wood panel ngono Mas ya? Ada wood panelnya. Terus ada lampu. Ada lampu lega light-nya. Jadi lampu lega. Jadi bisa ganti-ganti. Lampu lega light-nya kita ganti ning kene ya. Oke. Tapi jangan nanti kalau kelihatan keren gitu, jangan kenyamanan di dalam toilet. Iya dikiranya apa ya? Oke, terus ini yang baru lagi nih teman-teman. Aku
salah fokus nih ini Mas. Kenapa? Kenapa kok Laksana menggunakan apa nih jenenge ini? Lover AC. Lover AC yang kayak mobil gitu, kayak mobil zaman dulu gitu. Bukannya ya Mas, kalau aku amati tuh dulu pernah karoseri pernah meninggalkan ini karena rodok Ya, jadi durability-nya kurang. kalau yang dulu itu dia cuma bisa mengarahkan. Akhirnya rusak itu karena dia hanya bisa mengarahkan tanpa ada bisa ditutup. Kalau yang ini kan bisa ditutup. Oke. Jadi kadang orang Indonesia itu unik-unik ya Mas Tito ya. Atas bawah Ya. kiri kanan. Iya, Orang iya. Indonesia itu kan unik. Uniknya piye? Pengennya naik bis AC, tapi kalau naik bis AC Kademen, ininya ditutup. Lah Akhirnya terus ngomong. piye karepe njaluke? Ya kan? Nah, itu yang dulu-dulu kan karena memang dia nggak bisa ditutup, jadi hanya pengarah saja, bisa ke kanan kiri atau maju mundur. Nah, yang nggak bisa mengoperasikan, meskipun itu sebenarnya ada pernah diimprove, ada kayak apa ya, kayak untuk yang nge-shoot gitu, shoot sama open gitu kan. Iya. Cuman kadang kan banyak penumpang itu yang memang nggak ngerti caranya mengoperasikan. Oke. Nah ini kan kelihatan ini, kalau dari gini kan ini bisa ketutup, bisa dibuka, terus arahnya ke sana sama ke kaca seperti itu. Aku seneng teman-teman. Chargernya itu nggak melulu USB. Ada Type-C juga. Ada Type-C-nya juga. Terus Cuman- ini ada lampu basahnya juga tambahan. Iki tapi wes anu Mas ya, wes aman ya ki ya. Insya Allah. Soalnya aku masalah ini paling rewel. Ya. Karena Sekarang kan fasilitas utama perjalanan itu charger. ya. Kalau ada charger, Everyone need power. nek charger sing rodok gimana titik kan wes aku masih komplain ke Leklan. Ya saya juga terima kasih sama Mas Tito nih, kalau naik bis produknya Laksana ada problem apa saya diinfo gitu. Jadi Iya, buat kita improvement selanjutnya gitu, penanganan selanjutnya. Dan Laksana langsung gercep teman-teman, langsung ditangani semua langsung. Sekarang alhamdulillah beres ya kayaknya. Beres. Alhamdulillah. Ya waktu itu kita ngeretur kurang lebih 3.000 pieces Kenaan. port USB gitu. Iya iya. Berarti Karena ternyata emang- yang bermasalah emang dari vendornya itu. dari supplier. Ya, Terus ini louvernya model baru, lebih dinamis gitu Mas. Ah. Terus berarti selama kurang waktu setahun dari 2022-2023 untuk upgrade yang paling kerasa berarti ada di lovernya dong berarti. Louver sama plafon ya utamanya. Plafonnya udah beda, ya Ki ya. Lokoannya udah beda juga. Oke, berarti misalkan kita beli Daybus di Laksana untuk yang versi paling light pun sekarang udah pakai ini. Oh, kalau yang versi standar paling rendah ya belum. Oh belum. Ini khusus untuk yang tipe ultimate. Oh, berarti misalkan Jadi kalau Laksana itu bisa mengakomodir lu kowe ndedit piro. iya, Tapi iya, bukan iya. berarti mengurangi kualitas Oke. unitnya ya, Tinggal, cuman variasinya yang kita substitusi saja. Oke. Oh, tapi berarti ini bisa udah kita bilang yang versi ultimate. Versi ultimate. Soalnya kan aku lihat di unit depan ini itu semua kan udah pakai gini. Ternyata kan ultimate semua ternyata. Semuanya ultimate, Oke, ultimate itu adalah varian SR3 yang tinggi. yang ya? paling tinggi. Paling tinggi. Kita juga ada produk baru lagi yang kita namakan Ultimate R. Nah, ini apa Willy? Nah, kita bahas di bahasan selanjutnya. Oke, siap. Ini ada yang baru lagi nih teman-teman. Di slipernya ini udah slipper facelift. Ya, ini kalau di Laksana kan bagian sini nih kita biasanya namakan Premier Seat. Premier sih. Ya, kalau dulu kita pakainya partisinya berpenutup full dengan mebel kayu, ya kan. Nah, kita sekarang simplified lagi, tapi tidak menghilangkan kemewahannya. Kita ganti dengan model yang baru seperti ini, lebih terbuka, lebih lega, supaya penumpang itu mendapatkan visibilitas yang menyenangkan, nggak berasa kayak dikurung gitu. Oke, berarti naik bis ini dan model kayak gini itu misalnya orang yang fobia terhadap Ruang ruang sempit. sempit itu kayaknya aman ya. Ya, dan lagi pula kan ini kan bagian belakangnya ini Mas itu, ini kan kita buat kayak kompartemen storage ya. Jadi selain
Ya itu tadi di sini nggak kayak ada tembok ya kan. Jadi penumpang yang di belakang di Juga bawah merasa ini lega. juga merasa lega gitu karena visibilitasnya ke kanan kiri ini lebih luas lagi kan gitu. Di atas ada perubahan kecil. Yuk sekarang kita langsung aja lihat ke atas. Wah, ini wood panel, langsung wood panel. Partisinya sekarang gini ya? Partisinya bisa seperti ini, bisa pakai partisi legasi yang umumnya di SR3. Berarti ini yang lebih custom ya berarti ya? Ya, ini masih bisa customize. Oke, terus apa lagi Lek sing baru? Yang baru ada di depan. Oke, sih. Ini ono acara apa tuh? Wah, ketutupan ya. Buka sih ya. Saiki bukanya gini, Pak. Loh, mutakir no ini buka sendiri. Biasanya kan enek keleweran ditarik nih ya. Iya. Gini dong, kemajuan teknologi. Oke, serba Nah, elektrik cuy. gini kan sekarang, bisa gila. lihat Bisa depan lihat enak ya kan. Kalau nanti di perjalanan silau, Tinggal tutup. tutup. Gokil. Perubahan-perubahan kecil, tapi berfungsi. ya pasti berfungsi Enggak dong. maksudnya ki berfungsi banget gitu loh walaupun berarti gitu loh. Mengena ya kan. Mengena. Heeh. Asli. Gokil sih. Udah umum. Tak jajal yo, Amit. Lu enak yo? Enak. Oke. Ini untuk semua varian double decker SR3 basic dapat ini. SR3 Ultimate dapat kayak gini. Berarti saya tak konfirmasi, ada SR3 yang nggak ultimate berarti? Ada dong. Ada. Makanya kan tadi saya bilang, Laksana itu mengakomodir semua kebutuhan dari customer, dari pengguna Tergantung. jasa. Ya. Gitu kan. Kan ada yang pengennya kan yang serba wah gitu kan. Nah, kita sediakan. Mau yang basic standar kita ada kan gitu. Oke. Palu gada ya? Kalau dibilang palu gada ya nggak palu gada banget karena kita sudah ada standarnya masing-masing. Oke. Ya ibaratnya kalau kita bicara beli mobil pribadi nih ya, mobil pribadi itu kan juga ada yang masih pakai buka kacanya pakai engkol, ada yang sudah pakai power window, ada yang nanti AC-nya double blower, ada yang variasi-variasi kayak gitu. Cuman standar bentuknya kan kita semua sudah ada. Kalau bicara brand mobil pribadi yang terkenal di Indonesia gitu ya, itu kan ada tipenya E, G, V, Q, lah kayak gitu-gitu. Jadi kita sediakan seperti itu. Varian-varian variasinya yang membedakan. Siap. Jadi di gelaran Gias 2023 ini, Legacy SR3 Double Decker Ultimate dimiliki oleh dua PO. Yang pertama Harapan Jaya dan yang kedua yang di depanku ini adalah PO Rosalia Indah. Cuman yang beda ini biasanya yang bawah itu sleeper, lalu bawahnya lagi ada super top dan atasnya eksekutif plus. Ternyata aku salah duga teman-teman. Di atas ini adalah kelas super top juga. Jadi ini mungkin bakal menjadi kelas barunya yang ada di Rosalia Indah untuk bus kelas super top double decker lantai atas. Ya kita tunggu kelanjutannya gimana nanti. Sasis yang digunakan untuk Legacy SR3 double decker ultimate-nya Rosalia Indah ini adalah sasis Scania K410CB yang udah Euro 5, yang ada pembaruan yang cukup ekstrim di bagian setir dan juga instrumennya sini. Instrumen ini kayaknya kalau aku lihat masih mewahan yang lama kayaknya ya. Ini malah lebih sedikit ke vintage. Cuman aku masih belum tahu ini kalau nyala gimana. Pasti ada logonya Scania. Tapi untuk setirnya ini luar biasa sih. Aku seneng banget, ini kayak setir truk gitu teman-teman. Dan yang aku agak bingung, ini sih. Ini beda deh kayaknya dengan yang garapan dari karoseri Adi Putro maupun di Tentrem. Nah kalau ini masih bentuk sasis, di sini tuh ada lover AC-nya teman-teman. Tapi kalau yang di karoseri Laksana ini lover AC-nya hilang dan langsung menjadi satu dengan dashboardnya Legacy SR3. Ya mungkin ini nggak tahu juga ya, mungkin masih baru, masih belum ada paten-patennya gitu teman-teman. Yang jelas ini udah resmi dimiliki oleh PT Rosalia Indah Transport. Ini adalah double decker dari Rosalia Indah yang lagi ditutupin
Karena ini sekarang jam menunjukkan jam 6 lagi handover. Habis ini akan proses handover PO Rosalia Indah dan PO Harapan Jaya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke sana.